sesuatu benda masuk ke dalam, jauh ke dalam perut, itu puasa kita itu batal. Nah, benda itu apa aja yang penting dikatakan benda, itu baik itu makanan, minuman sampai rokok, itu masuk dalam hal membatalkan puasa. Tetapi kalau kita jalan kemudian melewati kabut asap, kemudian kabut asap itu terhirup, bagaimana? Ya tidak batal. Kenapa? Karena tidak ada qasdu fi'li, tidak ada tujuan untuk memasukkan sesuatu ke dalam, jauh ke dalam badan. Beda dengan orang merokok. Orang merokok itu ada qasdunya, ada tujuannya. Tujuannya yaitu dimasukkan walaupun nanti kembalinya dikeluarkan lagi. Itu. Nah, sehingga hal-hal itu perlu diperhatikan bagi orang-orang yang berpuasa kalau kita ingin sahnya puasa. Nah, sehingga ketika puasa itu sah menjadi pertanyaan, apakah kemudian orang yang berpuasa tadi dapat pahala ataupun tidak ini. Maka Rasulullah SAW menyampaikan yang diriwayatkan dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW kam min shaimin laisa lahu siyamihi ilal ju wa kam min qaimin laisa lahu min qiyami ila syahr. Rasul pernah menyindir dalam sebuah hadis, beliau pernah menyampaikan di hadapan beberapa para sahabat. Kemudian dari sahabat itu ada salah satunya Abu Hurairah. Kemudian beliau menulisnya, meriwayatkannya apa yang pernah disampaikan oleh Rasul. Banyak sekali orang puasa yang hanya menahan lapar dari minum. Kami saya mengsyamihi, laisalo mengsyamihi itu maksudnya apa? Nanti orang berpuasa tidak mengetahui hakikatnya puasa, tidak mengetahui maknanya puasa, tidak mengetahui hakikatnya puasa, apalagi sampai orang tersebut mendapat pahalanya puasa. Yang ia dapat apa? Yaitu hanya ilaju, hanya dapat ilah lapar. Kenapa? Karena orang puasa itu dianggap bahwa ketika berpuasa dikatakan, saya katakan tadi menurut ahli fikih bahwa ketika menahan diri tidak mau makan, menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak merokok dan lain sebagainya, itu sudah dianggap puasa. Tetapi apakah itu yang dikatakan puasa? Nah, ini yang dikatakan Rasul. Ya memang, makanya dikatakan Rasul kami shaim. Nanti banyak sekali orang yang berpuasa tetapi hanya ilal ju, puasanya sah, dia tidak dosa, dia sudah gugur kewajibannya, tapi ia tidak mengetahui hakikat puasa tersebut. Maka dalam hal ini seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam kitab Ihya'nya, I'lam anna syaum salasun darajatin, saumul umum wa saumul khusus wa saumul khusus khawasul khawas. Imam Al-Ghazali menjelaskan puasa yang dilakukan oleh semua orang itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah saumul umum, yaitu puasanya kebanyakan orang. Yang kedua saumul khusus, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang khusus. Yang ketiga adalah saumul khususul khusus, yaitu orang yang dilakukan orang yang khawasul khawas, atau ada lagi mengatakan khawasul khawas, dilakukan orang yang khusus. Yang pertama wa amma saumul umum fa huwa kaful batni wal farji an qada'i syahwat kama sabaqa tafsiluhu. Yang dikatakan puasanya orang umumnya kebanyakan itu adalah orang itu hanya menahan diri dari tidak makan, tidak minum, saya terangkan tadi, menahan syahwatnya, hanya itu saja, tetapi dia tidak mengetahui esensi ataupun kandungan puasa tersebut. Itu makanya disampaikan oleh Rasul ini yang disebutkan tadi kaming shaimin. Nanti banyak sekali orang-orang umum semacam ini yang ia dapat itu apa? Ya hanya lapar, hanya lapar, haus, itu saja. Tetapi orang tersebut tidak mengenal apa tadi hikmah-hikmah yang terkandung dalam puasa. Puasanya sah, dia nggak dosa, sah, bukan kemudian yang semacam ini kemudian dia puasanya batal, tidak, puasanya sah. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah
Wa amma saumul khusus bahwa kafus sam'i wal basar walisan wayat warid wa syair jawar anil asam. Kemudian puasanya orang yang khusus ini adalah puasanya orang yang ahli ilmu, orang yang tahu. Jadi tahu hukum, tahu ilmu. Bahwa orang ini tahu bahwa ketika melakukan sesuatu hal itu ada dosanya, ada pahalanya itu. Sehingga dikatakan kafus sam'i. Orang itu bisa menahan, menjaga telinganya. Telinganya itu dijaga dari apa? Dari mendengarkan hal yang dosa, dari mendengarkan hal yang tidak ada manfaatnya. Apakah itu kita mendengarkan itu puasa kita batal? Tidak. Puasanya nggak batal, tetapi ketika kita sering mendengar berita-berita yang tidak baik, itu kita berdosa. Ada tetangganya berbicara yang tidak baik, kemudian kita ikut nimbrung, ya kan? Apalagi hari ini ketika kita bisa melihat media massa, media online yang beritanya bertaburan, kadang berita bohong, kadang berita menjelek-jelekan orang lain, ya kan? Kita tahu kejelekan orang lain dari media massa, buka Facebook, ada berita menjelaskan tentang kejadian di sana, kemudian disebar lagi. Ada di sana orang yang berzina disebar lagi, di sana ada menjelek-jelekan seorang tokoh, kemudian disebar lagi. Nah, itu kan perbuatan-perbuatan yang dosa, perbuatan yang hasut. Nah, perbuatan yang hasut itu kemudian kita dengarkan, maka kita dapat dosa. Imbasnya apa? Puasa kita batal nggak? Tidak, tetapi kita tidak dapat pahalanya puasa. Kaful basor, menjaga mata kita ditahan untuk tidak melihat perkara yang mungkarot. Kalau zaman dulu mungkarot itu hanya langsung kita lihat melalui mata telanjang, kita melihat lawan jenis dengan nafsu, kita melihat aurat lawan jenis dengan nafsu, itu namanya melihat dengan mata telanjang langsung. Itu kita dosa. Nah, hari ini yang kita saksikan hari ini itu banyak sekali suguhan-suguhan yang tidak langsung bisa kita lihat. Seperti apa? Di media sosial. Seperti di media sosial, ada yang di YouTube, ada yang di Facebook, ada yang di Twitter, ada yang di WA, ada yang video pendek disebarkan. Kita lihat, kita tonton dengan mata telanjang kita. Apalagi kalau berita-berita itu isinya hasut, drengki, kemudian kita tambahi komentari, kemudian kita bagi kepada orang lain. Itu. Nah, di bulan puasa ini seharusnya kita bisa menjaga hal itu. Nah, kalau yang kita kabarkan, yang kita lihat itu perbuatan mungkarot, kemudian kita bagi kepada orang lain. Nah, mungkarat itu akan anak beranak, ya kan? Akan anak beranak. Jadi kita itu membuat maksiat, mengajak orang lain. Nah, itulah. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya adalah perbuatan yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Puasanya sah tapi pahalanya tidak ada. Nah, kalau walisan secara lisan, kalau dulu kita bisa langsung secara online, secara langsung bertemu dengan orang, kita tidak senang dengan orang, kita ngomong dengan tetangga, kita bicarakan hal-hal keburukan orang lain, itu namanya hasad. Kemudian kita ingin menjatuhkan harga diri orang lain, itu namanya hasud. Itu tetangganya punya kelebihan nikmat orang lain, kita bicarakan kepada tetangga kita, itu namanya hasud. Kita iri, itu namanya hasud lisan. Dulu kita mudah mungkin bisa, kalau ingin hasud, hasad, iri itu harus keluar rumah. Tapi sekarang kita nggak perlu keluar rumah, hanya dengan media sosial, kadang jentikan jari kita itu bisa membuat kita hasad. Di media massa ada tulisan, kemudian kita tulis,
yang sifatnya itu menghasut orang lain untuk membenci seseorang, itu namanya hasad. Kita tulis tulisan-tulisan yang di situ yang isinya adalah kita bisa menjatuhkan harga diri orang lain, itu namanya iri. Walaupun dengan mengangkat seolah-olah dibumbui itu hal yang benar, tapi kalau itu tujuannya sudah mungkar, maka itu pun disebut dengan iri dan dengki. Apalagi kalau kita baca di media sosial hari ini yang berita yang tidak tahu asal muasalnya, kemudian kita baca agak cocok, kemudian kita bagi lagi, padahal berita itu membuat resah orang lain. Dan itulah yang disebut dengan kaful lisan, waliyat, warijli. Itu kita jaga lisan kita, tangan kita dari bermain menjentikan jari kita yang tidak ada manfaatnya. Itu semua kalau kita lakukan, maka itu bisa menghilangkan yang namanya pahalanya puasa. Kita sudah capek puasa 1 hari, tetapi kita tidak dapat pahala sama sekali. Yang selanjutnya adalah wa amasyamul khususul khusus, yaitu puasanya orang yang paling khusus, yaitu ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli sufi. Itu apa puasanya? Wa saumul fasaumul qalbi anil hadmid dunya, anil hadmid dunya wal afkari dunyawiyah. Yaitu puasanya orang yang khusus, yaitu orang ahli-ahli tasawuf. Yaitu puasanya tidak hanya menjaga awamul jawareh, menjaga lisan, menjaga mata, menjaga tangan, menjaga kaki. Itu tidak hanya dijaga itu, tetapi hatinya itu yang dijaga. Dijaga dari apa? Min afkari dunia, yaitu dari kefikiran urusan dunia. Ini puasanya orang yang khusus. Ini kalau bukan ahli tasawuf kita sulit untuk mengerjakan ini. Karena apa? Kalau orang yang khusus ini bisa uzlah, bisa dia menjaga dirinya sendiri dari perbuatan yang terlalu urusan duniawi gitu. Kemudian hatinya dijaga dari sifat iri, sifat dengki, sifat hasad, sifat hasud, sifat sombong. Kalau kita masih kadang sulit mengerjakan ini, kadang kita terutama masalah sombong, kita bisa sedikit aja sudah dipamer-pamerkan orang lain, kita foto kemudian kita bagi kepada orang lain, itu namanya sombong. Beda dengan takatus bin nikmah. Kalau takatus bin nikmah itu menceritakan tentang kenikmatan, tapi kalau sombong itu tujuannya adalah memamerkan apa kelebihan yang kita miliki, itu sombong. Dan itulah perbuatan-perbuatan hati. Nah, sehingga menurut Imam Ghazali dari 3 tingkatan ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kambing shaimin laisa min syamihi ilan ju, yaitu yang ia dapat hanya lapar. Karena orang itu hanya menahan diri secara, yaitu umumnya puasa umum, yaitu hanya menahan lapar, menahan haus, menahan nafsunya. Tetapi perbuatan-perbuatan perbuatan yang sifatnya itu anggota seperti tangan, lisan, mata, telinga, kaki, itu tidak dijaga. Dia enjoy aja, apakah itu maksiat ataupun tidak, itu ia tidak jaga. Dan itulah yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Tetapi kalau orang yang khusus itu sudah bisa menjaga hati, tidak sombong, tidak takabur, tidak iri, tidak ria, apalagi urusan-urusan dunia. Itu. Yang kedua adalah kaming qaimin laisa lahu min qiyam ila syahar. Banyak sekali orang yang nanti dalam bulan puasa ini yang qiyamul lail, tetapi dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya dia begadang semalam suntuk. Maka kalau kita lihat hari ini ketika ada himbauan pemerintah yang terkait dengan ibadah di rumah, ini sebetulnya menolong sekali pada kita. Menolong bagaimana supaya ibadah kita itu ada nilainya.
Kadang kalau kita itu keluar ibadah bersama-sama ke masjid, kadang itu terdorong oleh nafsu. Saya malu hari ini nggak terawih, maka saya berangkat terawih. Yang kedua ada lagi, nanti saya kalau nggak berangkat terawih diomongin tetangga kita. Nah berarti berangkatnya itu karena apa ya? Karena takut diomelin, diomongin, takut karena malu. Nah dapatnya itu tadi, laisa lahu min qiyami ila syahar, hanya capek, dia nggak dapat apa-apa. Apalagi sebagai kadang kita tokoh, kadang kita itu senang diangkat jadi imam terawih, bangga jadi imam terawih. Jadi berangkat itu kadang kita nanti kalau saya nggak sholat nanti siapa yang imamin. Ketika berangkatnya itu siapa yang imam, berarti dia akan menunjukkan bahwa di lingkungannya itu tidak ada yang bisa kecuali dia. Sehingga apa, itulah sifat takabur, sifat sombong. Maka dia berangkatnya itu lain, sudah niatnya sudah lain. Itu. Nah kalau sudah niatnya lain, ya itu tadi. Jadi istilah laisa lahu min qiyami tidak hanya ini untuk orang-orang yang awam. Orang-orang yang alim ini malah sulit untuk menjaga nafsunya dia sendiri. Gitu. Seolah-olah dia bangga ketika jamaahnya banyak, dia mantap sholatnya. Tetapi kalau sudah niatnya, kadang niatnya bermacam-macam, dia nggak dapat apa-apa. Walaupun jamaahnya itu melihatnya dia seorang kiai, seorang tokoh agama. Tapi kalau sudah niatnya beda, maka nilai ibadahnya akan hilang. Nah, maka ketika kita bisa lakukan ibadah ini di rumah, hal-hal itu mungkin sudah menutup diri, minimal mengurangi kehilangan pahala kita di rumah. Sholat tarawih di rumah, ibadah di rumah dengan keluarga kita, mungkin yang tahu keluarga kita, tetangga kita sudah nggak akan tahu lagi. Kita berangkat sudah niatnya beda lagi. Kalau yang kemarin niatnya kalau saya nggak sholat tarawih saya malu. Kalau kemarin niatnya saya nggak sholat tarawih, mungkin ada yang niat saya nggak enak diomongi tetangga kita. Sekarang kalau kita di rumah, kita nggak bisa menceritakan kepada orang lain. Yang tahu hanya keluarga kita. Tetangga kita sudah nggak ada perasaan malu lagi karena tetangga kita sudah menyangka bahwa semuanya kita sholat. Itulah manfaat kalau kita bisa ambil manfaat ketika kita bisa ibadah atau sholat di rumah. Seorang tokoh pun juga demikian, hanya rasa sombongnya tadi, rasa takaburnya tadi sudah hilang karena ia hanya sholat dengan keluarganya, tidak ada yang disombongkan lagi. Dan inilah yang mungkin yang dikehendaki oleh baginda Rasul kamin qaimin laisa lahu min illa syahr, itu supaya kita ibadah yang kita lakukan tidak capek, maka kita lakukan dengan sendiri, dengan di rumah kita sendiri, tanpa ada rasa pamer ataupun rasa riya ataupun niat-niat yang lain. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW menceritakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man lam yata qawla zur wal amal bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayata ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, kemudian orang tersebut tetap mengamalkannya, maka tidaklah Allah butuh atas perbuatan tersebut, atas perbuatan meskipun orang tersebut meninggalkan makan dan minum. Dalam artian apa? Ketika orang yang berpuasa malam yada qaula zur wal amal bi, barang siapa yang dalam keadaan puasa ia tidak bisa menahan diri untuk berkata bohong, berkata sombong, berkata menyakiti orang lain, ataupun mengumpat ataupun berkata yang kotor. Ketika orang itu tidak bisa menahan dirinya dari itu, falaisa lillahi hajatun ayata atau amahu wa syarabahu. Allah tidak akan melihat puasanya. Puasanya orang itu dalam keadaan puasa siang hari tidak makan, siang hari tidak minum, menahan lapar, menahan dahaga. Allah tidak akan dilihat itu. Dalam artian apa? Ibadah puasa akan sia-sia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah catat apa? Yaitu perkataan zur, perkataan dusta, bohong, ta'ajub dan lain sebagainya. Itu, maka kita dalam bulan puasa ini lebih baik kita berhati-hati menjaga diri
kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini yang kita tertolong kalau kita bisa mengambil hikmah ketika kita di rumah ini banyak sekali hikmah-hikmah yang kita bisa ambil. Mungkin kita di rumah ini hanya bergaul dengan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Kita tidak bergaul lagi dengan tetangga kita, kerabat kita. Yang dulu mungkin puasa siang hari jam 9 kita jalan-jalan ke tetangga kita, ketemu tetangga kita, sudah bisa menyampaikan unek-unek kita, ketidaksenangan orang lain kita tumpahkan dengan tetangga kita yang disebut dengan hasad, iri, dengki. Kemudian dulu mungkin ketika kita dapat nikmat oleh Allah, kita keburu tergesa-gesa, keburu tetangga kita untuk menceritakan saya baru beli perabot ini, baju ini, untuk disombongkan kepada tetangga kita. Itu dulu. Tapi hari ini ketika kita nggak keluar, mungkin kita nggak bisa sombong lagi. Mungkin dulu ketika kita bisa keluar, kita bisa kemana-mana, mata kita bisa melihat hal yang jelek, tangan kita bisa berbuat yang kurang baik. Mungkin kalau kita di rumah kita terbatas, yang kita lihat hanya keluarga kita. Nah inilah kalau kita bisa mengambil hikmah ketika kita bisa berdiam diri di rumah. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdiam diri di rumah ini, kita bersama-sama bisa mengambil hikmah-hikmah dalam berpuasa, sehingga yang disampaikan oleh Rasul tadi, kamin sho'imin, kita tidak masuk golongan itu, yaitu golongan orang-orang yang berpuasa, yang bisa menahan lapar dan dahaga, juga bisa mendapat pahalanya puasa tersebut. Yang kedua, kita malam hari bisa mengerjakan sholat sendiri dengan keluarga kita, itu bisa mendapat pahalanya qiyamul lail, tidak hilang ibadah kita dengan sia-sia. Disampaikan oleh Rasul, man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama wa man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama atau ghufira lahu min dzambihi. Barang siapa mengerjakan itu, maka Allah akan menghilangkan. Maka barang siapa bisa mengerjakan puasa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita min dzambihi. Kemudian barang siapa bisa qiyamul lail, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita min dzambihi. Itulah esensi yang bisa diambil hikmah-hikmah dalam kita berpuasa. Mudah-mudahan kita berdiam diri di rumah itu semuanya bisa kita amalkan, kita laksanakan dengan baik. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, yaitu tentang bagaimana kita menjaga agar ibadah kita dapat menghasilkan pahala dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.